Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amal ibni Adam itu sifatnya selesai sampai ia meninggal, kecuali beberapa hal saja. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Rata-rata orang itu kalau sudah meninggal ya sudah selesai, maka dia hanya mempertanggungjawabkan apa yang selama ini sudah dilakukan. Kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'ulah. Sedekah yang bersifat terus mengalir, manfaat dan kegunaannya, misalnya kayak madrasah, kayak jalan, kayak sumur, kayak musola, masjid, atau apapun itu. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau mungkin keilmuan yang diajarkan sebagaimana yang dilakukan oleh mu'alif hadzal kitab Simbah Ki Hasyim Asy'ari. Aw waladin shalihin yad'ulah, atau mungkin kita tidak ditakdirkan menjadi orang yang cukup beruntung sebagaimana Kaji Her misalnya bisa melakukan banyak sedekah, atau mungkin kita tidak ditakdirkan sebagaimana Mbah Hasyim memiliki banyak keilmuan yang bisa dibagi. Tapi paling tidak kalau kita punya anak yang baik, yang mau mendoakan kita, memintakan ampun kehadirat Allah untuk semua kesalahan kita, maka itu semua sangat baik. Maka moga-moga apa yang kita lakukan malam hari ini benar-benar satu sedekah jariyah bagi guru-guru kita, bagi para pembimbing kita, bagi para ulama kita. Beberapa minggu terakhir ini Madura menjadi fenomenal. Hampir di setiap media, Madura itu selalu terbahas. Memang Madura ini lumbung santri, dan moga-moga terus seperti ini situasinya. Di saat semua orang kemudian menganggap bahwa nyantri menjadi santri itu tidak lagi penting, bahkan tidak lagi wajib. Orang kemudian lupa bahwa thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim aywa muslimah, bahwa ngaji itu menjadi keharusan kita bersama. Semua orang ngerti bahwa mayuridillahu fi khaira yufaqqihu fiddin. Siapapun yang memang ditakdir beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan dikasih kesempatan untuk sedikit-sedikit memahami hal-hal yang berkaitan dengan agama, memiliki satu bangunan ketakutan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya wa mafhumu hadzal hadis anna man lam yuridillahu fi khaira berarti lam yufaqqihu fiddin. Pemahaman hadis ini secara literasi adalah siapapun yang memang agak sial di hadapan Allah, itu berarti adalah orang-orang yang kebetulan tidak punya kesempatan untuk ngaji kayak sampean-sampean itu. Cuma semakin kesini, tidak hanya semakin jarang orang ngaji, orang kemudian tidak memiliki satu ketertarikan terhadap orang ngaji. Sudah nggak ngaji, nggak tertarik, nggak suka sama orang ngaji. Padahal sekelas Fudail bin Iyad mengatakan utlubu al-ilma fa in ajaztum fa ahibbu ahlah. Kamu itu semua kalau bisa harus nyantri, harus ngaji. Kalau kamu nggak sempat ngaji, tolong bangun rasa cinta kepada orang-orang yang suka ngaji. Fa illam tuhibbuhum, kalau ternyata kamu suka nggak bisa, tertarik nggak bisa, deket nggak bisa, fala tubghiduhum atau fala tabghaduhum, sama saja. Abghid itu juga ada, baghid ada. Maka kalau kamu memang nggak bisa suka, ya sudah, tolong jangan benci, jangan merusui, jangan ganggu orang-orang yang suka ngaji. Makanya moga-moga sampean semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bahwa mali arakum yamutu ulama'ukum
Saya itu semakin kesini semakin lihat, ini zaman Abdullah bin Mas'ud, artinya zaman sahabat, berarti itu eranya yang dihadapi adalah para tabi'in. Beliau mengatakan bahwa mali arakum ulama'ukum yamutun wala yata'allamuna al-juhal. Semakin hari semakin banyak ulama yang meninggal, dan kebetulan yang bodoh-bodoh itu semakin sedikit yang ngaji. Waqad khasyitu ayyadhabal awal walam yata'allam al-akhir. Saya khawatir nanti kiai-kiai, orang-orang yang pintar, orang yang ngalim itu sudah wafat, kemudian kita-kita yang masih bodoh-bodoh ini belum sempat ngaji. Lau annal alim talabal ilma lasdada ilma walau annal jahil yatlubu al ilma lawjidal ilmu qaima. Kita-kita yang kebetulan santri, tolong terus matlaah, tolong terus meningkatkan kualitas keilmuan kita. Supaya semakin banyak ilmu yang kita kuasai, maka kemanfaatannya insya Allah semakin banyak. Lah kita-kita yang kebetulan masih tolol-tolol dan bodoh-bodoh, tolong terus berusaha ngaji. Karena apa? Supaya ilmu masih menjadi acuan terbaik dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Mali arakum shiba'an minat ta'am, tapi jia'an minal ilm. Kata Abdullah bin Mas'ud, semakin hari orang itu cari makan semakin mudah. Apalagi padahal itu belum ada MBG loh. Tapi beliau sudah merasa bahwa semakin kesini orang cari makan itu semakin mudah. Tapi saya lihat orang yang pengen ngaji semakin sedikit, semakin jarang. Makanya jenengan-jenengan ini adalah orang-orang yang luar biasa betul. Sangat istimewa. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, qiwamud dunya itu bi'arba. Dunia ini akan baik kalau situasinya masih ada 4 orang. Ada 4 orang yang masih konsis. Alimin ya'malu bi ilmihi. Yang pertama adalah kiai yang benar-benar kiai yang mengamalkan keilmuannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian wajahilin la yastangkifu min ta'allumihi, dan yang masih merasa bodoh terus pengen untuk paham, untuk ngerti, untuk bisa. Yang ketiga adalah waghaniyin la yabkhalu bimalihi. Kalau ada orang kaya yang kebetulan tidak pelit dengan uangnya. Yang keempat, wa fakirin la yabi'u dinahu bidunyahu. Dan masyarakat-masyarakat yang kebetulan ekonominya di bawah itu tidak sampai menjual agamanya hanya demi sesuap nasi yang ia butuhkan. Yang pertama, Kiai Zainur Rahman on the track. Benar-benar sesuai dengan keilmuannya, enggak melenceng sebagai kiai. Karena idza ganal alim lam ya'mal bi ilmihi yastangkiful jahil min ta'allumil ilmi. Karena kalau sampai kiainya saja ruwet, kiainya saja masalah, maka yang belum nyantri, belum mondok sangat tidak tertarik dengan keilmuan. Karena dia punya perasaan, lah ngapain ngaji? Wong ternyata ngaji juga sama-sama saja. Kelakuannya sama, keinginannya sama, dan lain sebagainya. Fa'idha bakhilal ghaniyu bima'arufihi. Lah kalau kaji her sudah enggak loman, kaji her mulai enggak dermawan, kaji her mulai pelit, mulai bakhil, apa bahasa Maduranya? Apa? Nah itu, cerek. Apa itu? Oke. Ya oke ya. Kalau kaji her sudah mulai cerek, wah, kiamat itu. Kiamat. Maka masyarakat akan menghalalkan segala cara untuk kemudian mendapatkan rezekinya, dan itu bahaya. Wal wailu lahum was-suburu lahum sab'ina marrah. Itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu sudah negara tinggal menunggu kehancurannya. Maka moga-moga jenengan
ya tetap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jenengan ya tetap dermawan. Oke, gini, Pak. Gini, Pak. Ini penting ini kajian. Gini, Pak. Bukan serius, gak serius. Ini khusus kajian saja. Jadi jenengan jangan sekali-kali merasa bahwa jenengan dengan kebetulan dimudahkan rezekinya atau kebetulan kaya itu terus santai-santai saja, tidak punya tanggung jawab. Enggak, Pak. Inna lillahi agwaman yakhtassuhum binni'am limanafi'il ibad. Bahwa memang ada beberapa orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan punya banyak nikmat yang seharusnya dimiliki orang banyak dan nikmat itu harus dirasakan banyak orang. Binni'am limanafil ibad. Harusnya orang sekampung itu dibagi semua. Itu ternyata rezekinya dimiliki sendiri. Paham enggak? Orang itu sehari dapat 500.000 banyak apa tidak? Loh ini ada orang sehari di atas 5 juta. Ngawur enggak tuh? Tapi itu adalah takdir. Mojur. Mujur tadi apa? Mojur. Pojur. Super sangat tapi itu limana fi'il ibad. Kemujuran ini harus dirasakan oleh banyak orang. Wa yukiruhum indahum mabadaluha. Dan nikmat ini oleh Allah tetap akan ada di jenengan selama itu jenengan bagi-bagi. Loh, ini dari Kanjeng Nabi dan ini hadis sahih ini. Loh, tidak usah ditepuk tangani. Kanjeng Nabi mengatakan ini 1400 tahun yang lalu. Sampean pengen dikasih kajian apa enggak? Wow, berarti mentalmu mental miskin memang. Kamu sulit kaya. Kamu harusnya pinginnya kaya, bisa ngumrohkan, gitu. Mentalnya harus gitu. La hasada illa fisnataini. Kita ini harus pingin kata Rasulullah kepada 2 orang, kaya 2 orang. Rajulin atahullahu malan fasallatahu fitasarrufihi bihaqqin. Kira-kira begitu. Fasallatahu ala halakatihi ala haqqin. Di antara yang harus kita inginkan adalah, yang harus kita cita-citakan adalah kita ini harus kayak orang yang kebetulan dikasih rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki itu digunakan dengan baik. Dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang kira-kira mendapatkan satu nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mental kamu harus kamu ganti. Jangan sampai mental kamu adalah dikasih kajian. Tapi bagaimana mental kita itu syukur-syukur kapan-kapan bisa kaya. Bukan masalah kayanya, tapi lebih kepada bermanfaatnya. Paham kamu? Lebih kepada, kamu kalau kaya, belum tentu kamu siap untuk kemudian tahu-tahu nggak kenal, nggak ngapain berangkatin umrah orang. Pernah nggak kamu itu misalnya lihat ada orang berangkat haji atau berangkat umrah? Pernah nggak lihat itu? Pernah kan? Kalau ada saudara atau tetangga yang berangkat haji atau umrah, pernah lihat? Di hati kecil ada ngomong gini nggak? Kalau saya punya rezeki, saya juga akan haji, saya juga akan umrah. Begitu apa tidak? Ketika Allah Ta'ala kasih benar-benar rezeki, benar-benar kasih rezeki ke kamu, pada akhirnya kamu buat daftar haji apa tidak? Belum tentu kan? Artinya apa? Kalau kamu punya rekening dengan nominal senominal orang ini, belum tentu kemudian kamu punya mental seperti ini. Kak teruskan dulu. Yang penting untuk kaji hari ini. Jenengan nikmatnya akan terus berlimpah insya Allah selama mabadzaluha. Cuma ketika kemudian panjenengan sudah mulai pelit, mulai cerek, mulai takut miskin, mulai perhitungan, Allah juga akan perhitungan dengan panjenengan. Fa idza mana'uha naza'aha minhum fahawwalaha ila ghairihim. Ketika jenengan mulai perhitungan, Allah Ta'ala mulai hitung-hitung juga. Ketika Allah Ta'ala mulai hitung-hitung, Allah sambil melihat kira-kira ada orang lain yang siap untuk meneruskan perjuangan jenengan.
digeserlah rezekinya ke sana, maka teruslah dermawan. Oh, itu penting itu. Doakan, moga-moga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, tapi gini Ci, saya jadi ingat. Saya tadi malam itu cerita bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu mengatakan, mangkas surat ni'amullahi alaihi, itu kasurat hawaijun nas alaihi. Jenengan gini, jenengan sadar enggak? Semakin jenengan di atas, maka semakin banyak orang yang tahu-tahu mengaku saudara, mengaku teman, mengaku tetangga, mengaku idola. Banyak enggak? Memang begitu. Semakin besar nikmat Allah Ta'ala kepada kita, maka kamu juga harus siap bahwa Allah juga akan mengarahkan semua otaknya orang-orang di sekeliling kita, kalau ada apa-apa, ke situ. Itu persis dawuhnya kanjeng Nabi, inna lillahi ibadan ikhtassahum bihawaijin nas. Yafza'un nas ilaihim. Bahwa Allah itu juga memang menyiapkan orang-orang kayak jenengan itu. Kalau ada orang butuh, ada orang kepepet, atau ada orang kesulitan, yang ada di otaknya jenengan. Dan jenengan harus siap dengan itu. Siap nggak itu? Kalau harus siap. Karena apa? Asli aku gak tahu jalur apa mbek kajere. Aku gak jalur wis dikai ya. Saya itu belum pernah lihat receh dolar. Hari ini lihat. Pernah kamu tahu uang receh apa enggak? Apa itu kalau bahasa Maduranya apa? Kereningan. Nah, itu. Sepanjang hidup belum pernah lihat saya. Ternyata ada dolar itu receh. Baru hari ini. Dan itu pun di Pamekasan, Madura. Dikasihkan saya tadi. Iya, Pak. Ya saya kan kalau receh saja ya jangan receh toh. Kalau receh semua kan berat bawanya ya. Yang ringan-ringan gitu loh. Ringan di tangan tapi berat di hati gitu loh. Kira-kira begitu ya. Nah itu. Memang begitu, jenengan-jenengan semua, pokok mentalnya membantu orang lain, Allah akan selalu ada untuk membantu kalian. Wallahu fi aunil abdi, maganal abdu fi auni akhi. Selama kita ini siap untuk mengulurkan tangan kita untuk orang lain, Allah Ta'ala sama sekali tidak berkeberatan untuk kemudian memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Itu Pak. Dan apa istimewanya kata kanjeng Nabi? Orang-orang yang selalu menjadi penolong orang lain, ulaika humul aminuna min adzabillah. Dan orang-orang kayak begini walaupun agak nakal, itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang dermawan, jangankan kok mukmin, jangankan kok penuh dengan keimanan, mohon maaf. Orang itu kalau dermawan, kafir saja masih untung. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diswani. Ini mumpung saya ingat ini. Ada seorang sahabat yang sudah cukup umur, kemudian dia ke sana. Matur, inna abi kana yasilu ar-rahim wa yafi bidhimmah wa yukrimu ad-dhaif. Inna abi kana yasilu ar-rahim wa yafi bidhimmah wa yukrimu ad-dhaif. Singkat cerita, ini ada sahabat matur, bapak saya ini orang kaya, super kaya, dan orangnya super baik, sangat baik. Enggak ada saudara, tetangga atau siapapun mampir ke rumah saya, pulang kecewa enggak ada. Selalu dikasih makan, selalu dimuliakan, bahkan pulang masih membawa sesuatu. Kayak kamu enggak tuh? Nah, iya. Iya. Kan memang begitu. Tapi karena kanjeng Nabi itu kebetulan kalau mungkin basyariahnya keluar. Kanjeng Nabi kan tetap basyarun walaupun lakal basyari. Artinya sifat kemanusiaannya keluar. Mungkin kira-kira kalau bahasa anak sekarang istilahnya enggak mood. Enggak apa ya? Enggak mood, apa bahasa Maduranya ya? Enggak semangat. Artinya lagi banyak lesok. Apa itu? Lesok. Iya capek. Kanjeng Nabi langsung motong saja, sudah enggak ada manfaatnya itu semua. Karena bapak kamu itu enggak mau masuk. Bapak kamu tidak mengakui keimanan, tidak kemudian memeluk. Nggak ada manfaatnya. Ya namanya anak ketika orang tuanya dikatakan seperti itu, maka dia ya ada sedikit. Kalau orang biasa istilahnya ada kekecewaan. Kalau orang Jawa bilang gerundel.
Kalau orang Arab bilangnya ismi'zaz. Kalau orang Madura nggak ngerti saya. Apa kayak kecewa itu apa sih bahasa Maduranya? Pejas. Pejas. Hah? Asabe. Oh, kecewa. Ya, oke. Ah, itu. Akhirnya dia pergi, Pak. Setelah itu malaikat Jibril yang tadi diceritakan memiliki 600 sayap oleh Gus Wahim tadi turun mengingatkan. Gitu ya gitu tapi jangan gitu. Artinya mengingatkan cara menjawabnya Rasulullah. Akhirnya dipanggillah orang tadi, dikasih hadiah oleh Rasulullah dengan jawaban memang itu semua layyan fa'ahu dzalik. Layyan fa'ahu dzalik. Cuma manfaatnya akan dirasakan oleh anak turunnya. Jadi anak turun orang dermawan, muslimanggana au gafiro, itu enak. Lan takhzu abada, walan tadhillu abada, walan taftakiru abada. Kamu tidak akan pernah hina semua sebagai keturunannya, kamu tidak akan pernah melarat selamanya, kamu tidak akan pernah kemudian kesulitan selamanya. Itu anaknya. Begitu. Jadi putraan jenengan, kalau jenengan istiqomah seperti itu, putraan jenengan siapa namanya? Lupa saya. Rizki. Rizki. Nama putranya saja Rizki. Wis. Selama jenengan seperti itu, moga-moga keberkahan kedermawanan jenengan, anak panjenengan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tapi memang begitu itu. Lah kadang-kadang ada beberapa di antara kita belum punya apa-apa, baiknya minta ampun, tapi ketika Allah taala mengangkat derajatnya, kemudian dia memiliki sesuatu atau bahkan banyak hal, kemudian dia tumbuh sombongnya, tumbuh pelitnya, tumbuh perhitungannya dan lain sebagainya. Moga-moga kita benar-benar dikasih satu keistiqomahan. Tadi kan saya ngomong, tidak semua orang punya mental kayak gini. Orang itu boleh punya uang, tapi belum tentu uang itu kemudian menjadi satu yang bermanfaat. Karena kalau dalam kitab-kitab kita, itu ada istilah namanya jujur sidqon fil wafa. Sidqon, jujur yang paling rendah itu fil lisan, fil kalam. Ngomong apa adanya. A, B, B, selatan, utara, jelas. Nah, itu orang jujur. Tapi itu adalah kategori jujur paling rendah. Jujur berikutnya itu diantaranya adalah sidqun finniyah. Saya kalau ditakdir Allah Ta'ala punya rizki, saya akan begini. Nanti pondok di samping rumah saya akan saya bantu. Nanti sekolahan di samping rumah saya akan saya bantu. Begini kalau saya punya rizki, saya juga akan melakukan ini. Tapi nanti akan meningkat namanya sidqun fil wafa. Kalau Allah Ta'ala benar-benar takdirkan panjenengan punya itu semua, belum tentu. Kita dituntut untuk kemudian merealisasikan apa yang pernah menjadi niatan kita. Dan itu berat. Di sini ada orang, mohon maaf, minta-minta enggak? Sama tahu, ngemis. Apa itu? Hah? Apa itu? Bermain namanya. Bermain. Oh, kenapa? Oh, di dhamma. Oh, ya. Oke. Bermain. Nah. Mohon maaf ibu-ibu. Pernah nggak itu lihat orang-orang minta-minta itu? Masih jauh. Jenengan punya niatan, aku pengen sedekah lah, nanti kak kasih 10.000. Ternyata setelah dekat, dompet dibuka, di sana ada uang 2.000. Itu jadi 10.000 apa ganti 2.000? Itu namanya tidak sidqun fil wafa. Niatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Paham maksud saya? Memang begitu. Itu sulit. Makanya kenapa kemudian istiqomah konsisten dalam satu kebaikan itu sulitnya minta ampun. Melakukan kebaikan itu mudah, tapi konsisten dalam kebaikan itu sulitnya minta ampun. Moga-moga santri-santri ini Al-Mukri ini benar-benar diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, sampean kita ini sebagai santri mantap saja. Yakinlah bahwa apa yang menjadi takdir kita hari ini sebagai santri adalah takdir terbaik yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jangan sampai ragu kita. Walaupun semua orang meragukan situasi kita, tapi kita enggak boleh ragu. Yakinlah
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini semata-mata diciptakan hanya untuk beribadah. Sampeyan tahu ibadah itu apa? Iya, itu bagian dari ibadah. Bagian daripada ibadah, iya. Ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah. Yuhibbuhullah wa yardah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Bahwa ibadah itu hanya sebuah nama untuk semua hal yang kira-kira punya potensi diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa apa saja. Bisa apa saja. Itu bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa sedekah, bisa apapun itu. Atau bahkan hanya sekedar imatatil adza anit tarik. Atau hanya sekedar menggeser hal-hal yang kira-kira membahayakan orang lain dari tengah jalan. Entah misalnya ada duri, ada paku, atau ada apa saja. Itu ibadah. Lah kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk itu. Ibadah, semua ulama sepakat bahwa ibadah itu kuncinya selalu dua. At-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqih. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menghargai sang pencipta dengan sebaik-baiknya, kemudian menghargai ciptaannya, menghargai sesama. Wala tariqa ilal ibadah ala wajhil haq illa bil ilmi asyari. Ini adik-adik penting ini. Sampeyan kudu paham betul itu. Sampeyan ini tidak mungkin untuk kemudian baik di mata Allah Subhanahu wa taala kalau sampeyan enggak ngaji. Maka apa yang menjadi takdir kalian? Bersusah payah, kangen keluarga, pengen main HP dan lain sebagainya, kemudian digantikan dengan berada di pondok ini adalah sebuah takdir yang luar biasa yang harus kamu syukur. Termasuk kamu wajib berterima kasih kepada orang tuamu yang mengupayakan segala cara untuk kemudian kamu semua berada di sini. Moga-moga ini semuanya merupakan jariah dari orang-orang tua kamu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh betul itu. Tidak semua orang tua kemudian punya niatan itu. Dan kamu ada di sana. Kamu punya orang tua seperti itu. Kamu wajib berterima kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Abdi lam yashkurni idza lam yashkur man ajritu an ni'mah ala yadai." Kamu jangan sok-sokan berterima kasih kepada Allah sebelum kamu berterima kasih kepada siapapun yang membuat kamu berada di titik ini hari ini. Panjenengan juga begitu para ibu-ibu, para bapak-bapak. Jenengan enggak perlu khawatir kalau misalnya ada tetangga atau siapapun, atau bahkan sekarang misalnya di media-media sosial atau apa kemudian mengatakan bahwa ngapain anak kamu kirim ke pondok? Mau dapat apa? Mau jadi apa? Atau bahkan dengan kejadian beberapa minggu terakhir ini kemudian nanti bagaimana kalau kerobohan bangunan yang belum jadi ini? Ini ngapain? Ini nggak jadi apa karena belum pernah dihadiri kajian ini? Enggak lah, pondok nggak gitu. Pondok itu memang selalu punya cara untuk kemudian dia mampu bertahan, berkembang, berjuang. Moga-moga semuanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok itu mentalnya mental luar biasa. Kita ini sudahlah, kita sulit untuk menjelaskan ini. Kita ini sulit untuk menjelaskan ini apalagi kepada orang-orang yang kebetulan belum santri. Tapi para orang tua mohon maaf ya. Sebetulnya orang nggak suka ngaji, orang nggak suka kalau ada orang ngaji, itu ada mulai dulu. Ada sudah mulai dulu. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa nuwabu iblis fil ardi alladzina yusabbituna an-nasa min ta'allumil ilmi min talabil ilmi wa tafaqquh fid-din. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa iblis itu punya prajurit. Setan itu punya prajurit yang sangat istimewa, yang nyata. Di antaranya adalah orang-orang yang kemudian membangun satu opini untuk membuat orang lain tidak tertarik ngaji, tidak tertarik untuk memondokkan anaknya atau keluarganya ke pondok-pondok pesantren. Hum adharu 'alan nasi min syayatinil jin. Orang-orang yang seperti ini mohon maaf ini ya. Orang-orang yang kayak gini ini, orang-orang yang selalu menganggap bahwa jangan ngaji lah, ngapain ngaji? Kamu nggak punya masa depan kalau ngaji. Orang-orang yang ngomong kayak begitu,
itu jauh lebih bahaya, lebih mengerikan daripada setan-setan yang